Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Pemberitaan firman pada ibadah hari ini akan disampaikan oleh Penatua Krenius Ferdinanto. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan percaya sungguh-sungguh bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita pada ibadah kita hari ini terambil dari Imamat pasal 25 ayat yang kedua. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. tetesan dan hujan sejuk
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Jemaat, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih jikalau kami boleh masuk dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan turunkan Roh Kudus-Mu atas kami semua, sehingga kami boleh memahami akan firman yang kami baca. Di dalam nama Yesus, amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka,
apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sampai Sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, dan bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, Salam. Perikop bacaan kita pada hari ini dari Imamat 25 ayat 1 sampai 7 mengenai tahun Sabat dan tahun Yobel. Pertanyaannya, mengapa Allah menetapkan aturan ini untuk bangsa Israel sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian? Yang pertama, bukan untuk menyusahkan bangsa Israel atau merepotkan bangsa tersebut akan aturan tatanan yang boleh ditetapkan Allah untuk memasuki tanah perjanjian. Yang kedua, untuk menyadarkan bangsa Israel bahwa Allah adalah pemilik tunggal yang memberikan tanah perjanjian tersebut kepada bangsa Israel. Dan yang ketiga, Allah ingin melihat atau meminta kepada bangsa Israel kesetiaan, ketaatan akan tatanan yang boleh diberikan untuk memasuki tanah perjanjian tersebut. Untuk itu, Bapak Ibu harus memahami apa itu tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun Sabat juga disebut tahun perhentian, sedangkan tahun Sabat juga mengacu kepada ketentuan mengenai tanah perjanjian bahwa tanah tersebut harus mendapat perhentian. Tahun Sabat dirayakan setiap 7 tahun sekali, sedangkan hasil tanaman yang tumbuh di tahun ke-7 hanya diperuntukkan untuk diri pribadi, orang miskin, budak laki-laki atau perempuan, bahkan untuk orang asing, serta untuk ternak dan binatang liar yang ada di sekitar tanah tersebut. Sedangkan tahun Yobel berarti tahun pengembalian atau tahun pembebasan. Senada dengan tahun Sabat, tahun Yobel dirayakan setiap 7 kali 7 tahun. Sabat, tahun Yobel dirayakan
untuk memperingati apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan bangsa Israel, bahwa Allah sudah berbuat lebih dahulu, bahwa Allah sudah bertindak membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Hal yang boleh dilakukan pada tahun Sabat yaitu di tahun ke-50. Pada tahun tersebut bangsa Israel harus mengembalikan semua harta benda kepada pemilik asalnya. Yang kedua, harus membebaskan para budak hamba yang berbangsa Israel. Selanjutnya harus juga mengembalikan tanah yang tergadai. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, tema renungan kita pada saat ini adalah menjalani hidup dengan cara Tuhan. Pada ayat 1 dan 2 dinyatakan Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan." Dalam bacaan ini menegaskan bahwa Allah pemilik tunggal, bahwa Allah yang memberikan tanah tersebut atas bangsa Israel. Inisiatif itu ada dari Allah untuk memberikan tanah tersebut kepada bangsa Israel, di mana bangsa Israel harus taat pada aturan mengenai tata kelola tanah yang ada, yang akan dimilikinya, yang akan diterimanya pada saat dia memasuki tanah perjanjian. Allah juga sudah merancangkan masa depan bagi bangsa Israel jauh sebelum bangsa Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian, bahwa Allah sudah menempatkan bangsa Israel di tanah perjanjian. Pada ayat yang ketiga, 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanahmu. Mengapa masa pengelolaan tanah hanya 6 tahun? Ini tidak masuk dalam akal pikiran pada saat logika, analisa pada saat itu. Karena janji Tuhan ketika 6 tahun yang diberikan untuk masa kelola tanah ini, Tuhan tahu masa jenuh dari tanah itu adalah 6 tahun. Sehingga bangsa Israel diperintahkan untuk mengelola tanah tersebut adalah 6 tahun. Dan pada ayat yang keempat, tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi, dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Pada ayat ini, tanah akan merasa jenuh, karena humus-humusnya yang ada dalam tanah tersebut tidak bekerja lagi, tidak banyak lagi, atau tanah tersebut sudah kurus. Sehingga Tuhan meminta pada ayat ini untuk menghentikan, tidak menaburi atau merantingi kebun anggurnya. Pada ayat ini, karena unsur hara yang ada dalam tanah tersebut sudah mulai habis, sehingga apa yang boleh dilakukan oleh bangsa Israel adalah untuk tidak melakukan itu. Bukan sekedar hanya mengelola hasil tanam ini aja yang boleh dilakukan oleh bangsa Israel, tetapi lebih daripada itu, Tuhan mau lihat apakah bangsa ini bisa tahan untuk melihat apakah dia percaya sungguh-sungguh ketika 1 tahun tidak mengelola tanah, apakah jaminan dari Tuhan itu masih tetap ada untuk bangsa Israel. Selanjutnya pada ayat 5 sampai yang ke-7, bahwa Allah memberikan manfaat lain yang disediakan dari kebun anggur yang tidak dikelola, tidak dirantingi kebun anggurnya itu. Manfaat itu bagi diri sendiri, manfaat itu juga bagi para hamba, para budak, bahkan hewan ternak dan binatang liar yang hidup di sekitar ini, dari ladang itu. Artinya bahwa walaupun tanah itu tidak dikelola,
Allah ingin menyatakan bahwa Dia berkuasa memelihara umatnya. Bahkan bukan umatnya saja, tapi para hamba, para budak, dan hewan ternak dan binatang liar pun Tuhan tetap pelihara. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, sebagai refleksi kita pada ibadah ini adalah dengan satu pertanyaan. Mengapa Tuhan menentukan Sabat bagi kita? Karena kita jangan tetap sibuk dengan pekerjaan. Kadang-kadang kita sibuk dalam pekerjaan-pekerjaan kita lupa, kita mengabaikan, kita meninggalkan Sabat Tuhan, kita tergiur oleh pekerjaan, bahkan keuntungan yang lebih besar untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan. Kita lupa bahwa Tuhan yang memberi pekerjaan, kita lupa bahwa Tuhan yang memberkati pekerjaan tangan kita. Kita lupa bahwa Tuhan juga menjaga keluarga besar kita. Dari sejak awal Bapak Ibu boleh ada bahwa Tuhan sudah menyiapkan masa depan untuk Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah memberi waktu juga untuk Tuhan. Artinya bahwa dalam kesibukan ini, Sabat itu artinya bahwa kita juga menyiapkan waktu khusus untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ada manfaat lain dari Sabat ini yang Tuhan tetapkan untuk kita, adalah supaya tubuh kita bisa istirahat. Dengan istirahat yang baik, maka kita akan sehat. Kita sehat berarti kita bisa umur panjang. Kita bisa melakukan hal-hal yang lain untuk melanjutkan pekerjaan. Terkadang, Bapak Ibu sekalian, kita susah menjalani hidup dengan cara Tuhan. Tetapi mau tidak mau, kita harus menjalani hidup dengan cara Tuhan. Tuhan yang punya otoritas atas kita, bukan kita yang punya otoritas pada Tuhan. Kita yang harus tunduk dengan cara Tuhan untuk kita melakukan sesuai dengan cara Tuhan. Kadangkala kita keraskan hati kita, kita mengabaikan rancangan Tuhan, cara Tuhan, sehingga ketika kita diberikan Sabat pada saat kita boleh melakukan hal yang kita keraskan hati, ada bentuk Sabat yang kita diberikan oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa kemahakuasaan Allah atas kehidupan kita. Contohnya Sabat adalah istirahat kita adalah dengan memberikan Bapak Ibu sakit, memberikan keterbatasan, kecelakaan dan sebagainya. Karena kekerasan hati kita kadangkala itu memaksa Tuhan untuk berbuat kembali ke hadiratnya, bukan untuk menyakiti Bapak Ibu sekalian. Kadangkala Bapak Ibu bertahun-tahun kita mengabaikan Sabat Tuhan, kita melalaikan itu. Tapi apa yang kita boleh lakukan ketika Tuhan memberikan Sabat itu pada kita? Dengan cara memberikan sakit penyakit, apa yang kita dapatkan? Kita istirahat total, terbaring, lemah di dalam kehidupan kita. Lain lagi bahwa ada cara Tuhan menghentikan kesibukan yang kita boleh lakukan karena kita mengabaikan Sabat-sabat Tuhan, yaitu salah satunya adalah dengan Tuhan izinkan virus ini boleh terjadi. Semua manusia, semua belahan dunia berhenti bekerja, mengurangi pekerjaan. Yang ada hanyalah berusaha dekat dengan Tuhan, berusaha lebih dekat dengan keluarga, berusaha kita merindukan. Kadang-kadang kita begitu merindukan duduk bersama di dalam rumah Tuhan seperti waktu-waktu dulu. Kenangan yang begitu luar biasa itu boleh kita dengungkan pada saat kita tidak berdaya. Kita baru ingat bahwa Tuhan yang berkuasa untuk menentukan cara hidup kita. Selanjutnya, jemaat kekasih-kekasih Tuhan, untuk memahami cara hidup di dalam Tuhan sangatlah mudah. Satu, Bapak Ibu harus menyadari yang ada pada Bapak Ibu, saudara sekalian saat ini adalah karena rancangan Tuhan. Bapak Ibu hadir di dunia ini
dan sampai hari ini bisa beribadah itu karena rancangan Tuhan. Ini cara hidup yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita menyadari sungguh-sungguh bahwa proses yang selama ini kita boleh lakukan sampai hari ini, itu adalah bagian dari rancangan Tuhan. Cara Tuhan menghadirkan umatnya untuk taat dan setia. Tapi kadang-kadang kita menyimpang dari jalan Tuhan. Tuhan sudah memberikan cara hidupnya, cara hidup kita pada Tuhan. Cara Tuhan itu Tuhan berikan untuk kita. Tapi kita berusaha untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Yang kedua, untuk memahami cara hidup di dalam Tuhan adalah memberi waktu Sabat. Waktu Sabat. Bukan hari Sabat saja, tapi waktu Sabat atau saat Sabat, di mana Bapak Ibu setiap saat, setiap waktu boleh berdekatan dengan Allah. Sebagai respon bagaimana kita boleh memahami bahwa karya Allah sudah memberikan penata layanannya sampai hari ini. Itulah cara hidup kita yang menyadari, cara hidup kita yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga Bapak Ibu boleh memahami, karena waktu Sabat itu sangat baik. Tuhan tentukan waktu Sabat itu saat hari Sabat, tahun Yobel Tuhan tentukan. Bukan untuk Tuhan, untuk Bapak Ibu sekalian. Dan saat itu terbukti, kita bisa pahami sampai hari ini bahwa kita harus berdekatan dengan Tuhan senantiasa. Karena Sabat bagi Tuhan itu sangat dikuduskan bagi Tuhan. Dan kita mau memulai memberikan waktu Sabat, saat Sabat untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata,
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, marilah kita tundukkan kepala, kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih jikalau Tuhan sudah hadir, bahkan memberikan pemahaman atas kami, atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Biarlah Tuhan yang akan menumbuh kembangkan dalam kehidupan hari lepas hari. Bersama dengan itu Tuhan, berkati juga para penatua diakan yang boleh bertugas, pemandu lagu, organis, multimedia, bahkan pengatur sound system juga Tuhan berkati. Pegawai gereja juga Tuhan berkati mereka semua untuk bersama-sama dengan jemaat-Mu boleh memberikan penata layanan yang terbaik. Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Yance Tonapa bersama dengan Pendeta Sony dan Pendeta David, boleh bersama-sama membangun jemaat ini. Mari Tuhan berikan hikmat marifat-Mu kepada mereka, sehingga di dalam penata layanan ini, hanya Tuhan boleh dimuliakan, hanya Tuhan sebagai kekuatan mereka. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, bahkan terluput dari virus ini atas Bapak Pendeta kami ini. Juga Tuhan memberkati saat ini pengurus ke-6 Pelekat, komisi-komisi panitia dan Satgas Covid pun Tuhan berkati mereka semua. Juga saat ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik yang terisolir, yang terisolasi karena Covid, bahkan ada yang terawat di rumah sakit, bahkan jemaat yang saat ini sedang berduka, yaitu keluarga yang berduka saat ini. Kiranya Tuhan beri kekuatan, di mana Tuhan sudah panggil Oma Aneta Katamona Koheba dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah saat ini keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan, sehingga pada saat-saat yang mendatang boleh Tuhan punya bahagian dalam kehidupan keluarga ini. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Mari Tuhan berkati mereka semua, sehingga mereka terluput dari virus ini, bahkan mereka boleh merasa aman dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya. Imamat 19 ayat 5 yang menyatakan,
Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Terang berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, mari berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, marilah berdiri dan dengarkanlah amanat pengutusan seperti tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
dalam pergumulanmu di dunia. Janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.